Terima kasih, Ivin. Saya bersama kalian. Hello everybody. Halo semuanya. Thank you. Thank you. Thank you everybody. All right, everybody go ahead and have a seat. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Baiklah para hadirin. Pergi kembali ke tempat duduk. How's everybody doing today? Bagaimana kabar semua orang hari ini? How about Tim Spicer? Bagaimana dengan tim speaker? I am here with students at Wakefield High School in Arlington, Virginia. Saya di sini bersama para siswa di Wakefield High School di Arlington, Virginia. And we've got students tuning in from all across America, from kindergarten through 12th. Dan saya di sini bersama para siswa dari seluruh Amerika, dari taman kanak-kanak sampai kelas 12. And I am just so glad that all could join us today. And I want to thank Wakefield for being such an outstanding host. Give yourselves a big round of applause. Dan saya sangat senang bahwa semua bisa bergabung dengan kami hari ini. Dan saya berterima kasih kepada Wakefield karena telah menjadi tuan rumah yang luar biasa. Beri tepuk tangan Anda yang meriah. Now, I know that for many of you, today is the first day of school. And for those of you in kindergarten or starting middle or high school, it's your first day in a new school, so it's understandable if you're a little nervous. Saya tahu bahwa banyak dari Anda hari ini merupakan hari pertama sekolah. Dan bagi Anda yang masih TK, baru masuk SMP dan SMA, ini adalah hari pertama masuk sekolah baru. Jadi wajar jika kalian sedikit gugup. I imagine there's some seniors out there who are feeling pretty good right now. We're just one more to go. And no matter what grade you're in, some of you are probably wishing it were still summer and you could have stayed in bed just a little bit longer this morning. Saya membayangkan ada beberapa senior di luar sana yang merasa cukup baik sekarang, dengan tinggal 1 tahun lagi, dan tidak peduli apa kelas Anda. Beberapa dari Anda mungkin berharap itu masih musim panas, dan Anda bisa tinggal di tempat tidur sedikit lebih lama pagi ini. I know that feeling. When I was young, my family lived overseas. I lived in Indonesia for a few years. And my mother, she didn't have the money to send me where all the American kids went to school. But she thought it was important for me to keep up with an American education. So she decided to teach me extra lessons herself, Monday through Friday. Aku tahu perasaan itu. Ketika saya masih muda, keluarga saya tinggal di luar negeri. Saya tinggal di Indonesia selama beberapa tahun. Dan ibuku, dia tidak punya uang untuk mengirimkanku ke tempat semua anak Amerika bersekolah. Tapi dia berpikir penting bagiku untuk mengikuti pendidikan Amerika. Jika dia memutuskan untuk mengajari saya pelajaran tambahan sendiri, Senin sampai Jumat. But because she had to go to work, the only time she could do it was at 4:30 in the morning. Now, as you might imagine, I wasn't too happy about getting up that early. A lot of times I was sleeping right there in the kitchen. But whenever I'd complain, my mother would just give me one of those looks and say, "This is no picnic for me either, Buster."
Tetapi karena dia harus pergi bekerja, satu-satunya waktu yang bisa dia lakukan adalah pada jam 4.30 pagi. Sekarang, seperti yang Anda bayangkan, saya tidak terlalu senang bangun sepagi itu. Dan seringkali saya tertidur di meja dapur. Tetapi setiap kali saya mengeluh, ibu saya hanya akan memberikan saya satu tatapan itu dan dia akan berkata, "Ini juga bukan piknik untukku, Buster." So I know that some of you are still adjusting to being back at school, but I'm here today because I have something important to discuss with you. I'm here because I want to talk with you about your education and what's expected of all of you in this new school year. I've given a lot of speeches about education, and I've talked about responsibility a lot. I've talked about teachers' responsibility for inspiring students and pushing you to learn. I've talked about your parents' responsibility for making sure you stay on track and you get your homework done and don't spend every waking hour in front of the TV or with the Xbox. Jadi, saya tahu bahwa beberapa dari Anda masih menyesuaikan diri untuk kembali ke sekolah. Tapi, saya di sini hari ini karena saya punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Anda. Saya di sini karena saya ingin berbicara dengan Anda tentang pendidikan Anda dan apa yang diharapkan dari Anda semua di tahun ajaran baru ini. Sekarang, saya telah memberikan banyak pidato tentang pendidikan dan saya sudah banyak berbicara tentang tanggung jawab. Saya telah berbicara tentang tanggung jawab guru yang untuk menginspirasi siswa dan mendorong Anda untuk belajar. Saya telah berbicara tentang tanggung jawab orang tua Anda untuk memastikan Anda tetap di jalur dan Anda menyelesaikan pekerjaan rumah Anda dan tidak menghabiskan setiap jam di depan TV atau dengan Xbox. I've talked a lot about your government's responsibility for setting high standards and supporting teachers and principals and turning around schools that aren't working, where students aren't getting the opportunities that they deserve. But at the end of the day, we can have the most dedicated teachers, the most supportive parents, the schools in the world, and none of it will make a difference. None of it will matter unless all of you fulfill your responsibilities. Unless you show up to those schools, unless you pay attention to those teachers, unless you listen to your parents and grandparents and other adults and put in the hard work it takes to succeed. That's what I want to focus on today. The responsibility each of you has for your education. Saya telah berbicara banyak tentang tanggung jawab pemerintah Anda untuk menetapkan standar yang tinggi dan mendukung guru dan kepala sekolah dan membalikan sekolah yang tidak berfungsi di mana siswa tidak mendapatkan kesempatan yang layak mereka dapatkan. Tetapi pada akhirnya kita dapat memilih guru yang paling berdedikasi, orang tua yang paling mendukung, sekolah terbaik di dunia, dan tidak ada yang akan membuat perbedaan. Tidak ada yang penting kecuali Anda semua memenuhi tanggung jawab Anda, kecuali jika Anda datang ke sekolah tersebut, kecuali jika Anda memperhatikan guru-guru itu, kecuali jika Anda mendengarkan orang tua dan kakek nenek Anda dan orang dewasa lainnya dan melakukan kerja keras yang diperlukan untuk berhasil. Itulah yang ingin saya fokuskan hari ini. Tanggung jawab masing-masing dari Anda untuk pendidikan Anda. I want to start with the responsibility you have to yourself. Every one of you has something that you're good at. Every single one of you has something to offer. You have a responsibility to yourself to discover what that is. That's the opportunity that education can provide. Maybe you could be a great writer, even good enough to write a book or article in the newspaper, but you might not know it until you write that English paper, assigned to you.
Saya ingin memulai dengan tanggung jawab yang Anda miliki terhadap diri sendiri. Setiap orang dari Anda memiliki sesuatu yang Anda kuasai. Setiap orang dari Anda memiliki sesuatu untuk ditawarkan. Dan Anda memiliki tanggung jawab pada diri Anda sendiri untuk menemukan apa itu. Itulah kesempatan yang bisa diberikan oleh pendidikan. Mungkin Anda bisa menjadi penulis yang hebat. Bahkan mungkin cukup baik untuk menulis buku atau artikel di surat kabar. Tetapi Anda mungkin tidak mengetahui sampai Anda menulis makalah bahasa Inggris itu. Makalah kelas bahasa Inggris yang ditugaskan kepada Anda. Maybe you could be an innovator or an inventor, maybe even good enough to come up with the next iPhone or the new medicine or vaccine. But you might not know it until you do your project for your science class. Maybe you could be a mayor or a senator or a Supreme Court justice. But you might not know that until you join student government or the debate team. Mungkin Anda bisa menjadi inovator atau penemu. Bahkan mungkin cukup baik untuk menghasilkan iPhone berikutnya atau obat atau vaksin baru. Tetapi Anda mungkin tidak mengetahui sampai Anda mengerjakan proyek untuk kelas sains Anda. Mungkin Anda bisa menjadi wali kota atau senator atau atau hakim agung. Tetapi Anda mungkin tidak mengetahui sampai Anda bergabung dengan sekelompok mahasiswa atau tim debat. No matter what you want to do with your life, I guarantee you education to do it. You want to be a doctor or a teacher or a police officer? You want to be a nurse or an architect? A lawyer or a member of our military? You're going to need a good education for every one of those careers. Dan apapun yang ingin Anda lakukan dengan hidup Anda, saya jamin Anda memerlukan pendidikan untuk melakukannya. Anda ingin menjadi dokter, atau guru, atau polisi. Anda ingin menjadi perawat, atau arsitek, pengacara, atau anggota militer kita. Anda akan membutuhkan pendidikan yang baik untuk setiap karir tersebut. You cannot drop out of school and just drop into a good job. You've got to train for it and work for it and learn for it. This isn't just important for your own life. Education will decide nothing less than the future of this country. The future of America. Anda tidak bisa putus sekolah dan langsung bekerja. Anda harus berlatih untuk itu dan bekerja untuk itu dan belajar untuk itu. Dan ini tidak hanya penting untuk kehidupan Anda sendiri dan masa depan Anda sendiri. Apa yang Anda lakukan terhadap pendidikan Anda tidak akan menentukan masa depan negara ini. America depends on you. What you're learning in school today will determine whether we as a nation can meet our challenges in the future. You'll need knowledge and problem-solving skills. Masa depan Amerika tergantung pada Anda. Apa yang Anda pelajari di sekolah hari ini akan menentukan apakah kita sebagai bangsa dapat menghadapi tantangan terbesar kita di masa depan. Science and math to cure diseases like cancer and AIDS, and develop new energy technologies to protect our environment. Anda akan membutuhkan pengetahuan dan keterampilan memecahkan masalah yang Anda pelajari dalam sains dan matematika untuk menyembuhkan penyakit seperti kanker dan AIDS, dan untuk mengembangkan teknologi energi baru dan melindungi lingkungan hidup kita. You'll need the insights and critical thinking skills you gain in history and social studies to fight poverty and homelessness, crime and discrimination, and make our nation more fair and more free. Anda akan membutuhkan wawasan dan keterampilan berpikir kritis yang Anda peroleh dalam sejarah dan studi sosial untuk memerangi kemiskinan dan tunawisme, kejahatan dan diskriminasi, dan membuat bangsa kita lebih adil dan lebih bebas.
You'll need the creativity and ingenuity you develop in all your classes to build new companies, new jobs, boost our economy. Anda akan membutuhkan kreativitas dan kecerdikan yang Anda kembangkan di semua kelas Anda untuk membangun perusahaan baru yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian kita. We need every single one of you to develop your talents and your skills and your intellect to help us old folks solve our most difficult problem. Kami membutuhkan setiap orang dari Anda untuk mengembangkan bakat dan keterampilan serta kecerdasan Anda sehingga Anda dapat membantu orang tua memecahkan masalah yang paling sulit. If you don't do that, if you quit on school, you're not just quitting on yourself, you're quitting on your country. Jika Anda tidak melakukannya, jika Anda berhenti sekolah, Anda tidak hanya berhenti untuk diri sendiri, Anda juga berhenti untuk negara ini. I know it's not always easy to do well in school. I know a lot of you have challenges in your lives right now that can make it hard to focus on your schoolwork. I get it. I know what it's like. My father left my family when I was 2 years old. And I was raised by a single mom who had to work and who struggled at times to pay the bills and wasn't always able to give us the things that other kids had. Sekarang, saya tahu tidak selalu mudah untuk berprestasi baik di sekolah. Saya tahu banyak dari Anda memiliki tantangan dalam hidup. Saat ini, yang Anda dapat membuat sulit untuk fokus pada tugas sekolah Anda. Saya mengerti. Aku tahu seperti apa. Ayah saya meninggalkan keluarga saya ketika saya berusia 2 tahun. Dan saya dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang harus bekerja dan yang kadang-kadang berjuang untuk membayar tagihan dan tidak selalu dapat memberikan kami barang-barang yang dimiliki anak-anak lainnya. There were times when I missed having a father in my life. There were times when I was lonely and I felt like I could fit. So I wasn't always as focused as I should have been on school. Ada saat-saat ketika saya merindukan memiliki seorang ayah dalam hidup saya. Ada saat-saat ketika saya kesepian dan merasa tidak cocok. Jadi saya tidak selalu fokus seperti seharusnya di sekolah. And I did some things that I'm not proud of. And I got in more trouble than I should have. My life could have easily taken a turn for the worse. Dan saya melakukan beberapa hal yang tidak saya bayangkan. Dan saya mendapat lebih banyak masalah daripada yang seharusnya. Dan hidupku bisa dengan mudah berubah menjadi lebih buruk. I was lucky. I got a lot of second chances, and I had to go to college and law school and follow my dreams. My wife, our First Lady, Michelle Obama, she has a similar story. Neither of her parents had gone to college, and they didn't have a lot of money. They worked hard so that she could go to the best schools in this country. Tetapi saya beruntung. Saya mendapat banyak kesempatan kedua. Dan saya memiliki kesempatan untuk pergi ke perguruan tinggi dan sekolah hukum dan mengejar impian saya. Istri saya, First Lady kami, Michelle Obama. Dia memiliki cerita yang sama. Tak satu pun dari orang tuanya pergi ke perguruan tinggi dan mereka tidak punya banyak uang. Tetapi mereka bekerja keras dan dia bekerja keras sehingga dia bisa pergi ke sekolah terbaik di negeri ini. Some of you might not have those advantages. Maybe you don't have adults in your life who give you the support that you need. Maybe someone in your family has lost their job and there's not enough money to go around. Maybe you live in a neighborhood where you don't feel safe or have friends who are pressuring you to do things you know aren't right. Beberapa dari Anda mungkin tidak memiliki kelebihan tersebut. Mungkin Anda tidak memiliki orang dewasa dalam hidup Anda yang memberikan dukungan yang Anda butuhkan. Mungkin seseorang dalam keluarga Anda kehilangan pekerjaan dan tidak punya cukup uang untuk digunakan.
Mungkin Anda tinggal di lingkungan di mana Anda tidak merasa aman atau memiliki teman yang menekan Anda untuk melakukan hal-hal yang Anda tahu tidak benar. But at the end of the day, the circumstances of your life, what you look like, where you come from, how much money you have, what you've got going on at home, none of that is an excuse for neglecting your homework or having a bad attitude in school. There's no excuse for talking back to your teacher or cutting class or dropping out of school. There is no excuse for not trying. Where you are right now doesn't have to determine where you'll end up. No one's written your destiny for you. Because here in America, you write your own destiny. You make your own future. That's what young people like you are doing every day all across America. Young people. Tetapi pada akhirnya, keadaan hidup Anda seperti apa penampilan Anda, dari mana Anda berasal, berapa banyak uang yang Anda miliki, apa yang Anda alami di rumah, tidak ada yang bisa dijadikan alasan untuk mengabaikannya. Pekerjaan rumah Anda atau memiliki sikap buruk di sekolah, itu bukan alasan untuk berbicara kembali dengan guru Anda atau memotong kelas atau putus sekolah. Tidak ada alasan untuk mencoba. Di mana Anda berada sekarang tidak harus menentukan di mana Anda akan berakhir. Tidak ada yang menulis takdir Anda untuk Anda. Karena di sini, di Amerika, Anda menulis takdir Anda sendiri. Anda membuat masa depan Anda sendiri. Itulah yang dilakukan orang-orang muda seperti Anda setiap hari di seluruh Amerika. Like Jasmine Perez from Roma, Texas. Jasmine didn't speak English when she first started school. Neither of her parents had gone to college. But she worked hard, earned good grades, and got a scholarship to Brown University as now in graduate school studying public health on her way to becoming Dr. Jasmine Perez. Thinking about Andoni Schultz from Los Altos, California, who fought brain cancer since he was 3. Anak muda seperti James Perez dari Roma, Texas. Jasmine tidak berbicara bahasa Inggris ketika dia pertama kali mulai sekolah. Kedua orang tuanya tidak pernah kuliah, tapi dia bekerja keras mendapatkan nilai bagus dan mendapatkan beasiswa ke Brown University. Sekarang dia sekolah prasarjana, belajar kesehatan masyarakat dalam perjalanan untuk menjadi Dr. Jasmine Perez. Saya sedang memikirkan Andoni Schultz dari Los Altos, California yang berjuang melawan kanker otak sejak dia berusia 3 tahun. He's had to endure all sorts of treatments and surgeries, one of which affected his memory, so it took him much longer, hundreds of extra hours to do his schoolwork. But he never fell behind. He's at college this fall. And then there's Chantel Steve from my hometown, Chicago, Illinois. Even when bouncing from foster home to foster home in the toughest neighborhoods in the city, she managed to get a job at a health care center, start a program to keep young people out of gangs, and she's on track to graduate high school with honors and go on to college. And Jasmine, Tony, Chantel. Dan kemudian ada Stell Stephen dari kampung halaman saya di Chicago, Illinois. Bahkan ketika berpindah dari panti asuhan ke panti asuhan di lingkungan terberat di kota, dia berhasil mendapatkan pekerjaan di pusat perawatan kesehatan setempat, memulai program untuk menjauhkan kaum muda dari geng, dan dia siap untuk lulus sekolah menengah dengan kehormatan dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Aren't any different from any of you. They face challenges in their lives just like you do. In some cases, they've got it a lot worse off than many of you. Dan Jasmine, Andoni, dan Chantel tidak berbeda dari kalian semua. Mereka menghadapi tantangan dalam hidup mereka sama seperti Anda. But they refused to give up. They chose to take responsibility for their lives, for their education,
and set goals for themselves. And I expect all of you to do the same. That's why today I'm calling on you. Tetapi mereka menolak untuk menyerah. Mereka memilih untuk bertanggung jawab atas hidup mereka, untuk pendidikan mereka, dan menetapkan tujuan untuk diri mereka sendiri. Dan saya berharap Anda semua melakukan hal yang sama. Each of you to set your own goals for your education and do everything you can to meet them. Your goal can be something as simple as doing all your homework, paying attention in class, or some time each day reading a book. Itulah mengapa hari ini saya meminta Anda masing-masing untuk menetapkan tujuan Anda sendiri untuk pendidikan Anda dan melakukan segala yang Anda bisa untuk mencapainya. Tujuan Anda dapat berupa sesuatu yang sederhana seperti mengerjakan semua pekerjaan rumah, memperhatikan di kelas, atau meluangkan waktu setiap hari untuk membaca buku. Maybe you'll decide to get involved in an extracurricular activity or volunteer in the community. Maybe you'll decide to stand up for kids who are being teased or bullied because of who they are or how they look. Because you believe, like I do, that all young people deserve a safe environment to study and learn. Mungkin Anda akan memutuskan untuk terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau menjadi sukarelawan di komunitas Anda. Mungkin Anda akan memutuskan untuk membela anak-anak yang diejek atau diintimidasi karena siapa mereka atau bagaimana penampilan mereka, karena Anda percaya seperti saya bahwa semua anak muda berhak mendapatkan lingkungan hidup yang sama untuk belajar dan belajar. Maybe you'll decide to take better care of yourself so you can be more ready to learn. And along those lines, by the way, I hope all of you are washing your hands a lot and that you stay home from school when you don't feel well so we keep people from getting the flu this fall and winter. Whatever you resolve to do, I want you to commit to it. Mungkin Anda akan memutuskan untuk merawat diri sendiri dengan lebih baik sehingga Anda bisa lebih siap untuk belajar. Dan di sepanjang garis itu, omong-omong, saya harap Anda semua sering mencuci tangan dan Anda tinggal di rumah dari sekolah ketika Anda merasa tidak enak badan. Tapi apapun yang Anda putuskan untuk dilakukan, saya ingin Anda berkomitmen akan hal itu. I want you to really work at it. I know that sometimes you get that sense that you can be rich and successful without any hard work. That your ticket to success is through rapping or basketball or being a reality TV star. Chances are you're not going to be any of those things. Saya tahu bahwa kadang-kadang Anda mendapat pengertian dari TV bahwa Anda bisa kaya dan sukses tanpa kerja keras. Bahwa tiket Anda menuju sukses adalah melalui rap atau bola basket atau menjadi bintang reality TV. Kemungkinan Anda tidak akan menjadi salah satu dari hal-hal itu. The truth is, being successful is hard. You won't love every subject that you study. You won't click with every teacher that you had. Every homework assignment will seem completely relevant to your life right at this minute. And you won't necessarily succeed at everything the first time you try. That's okay. Faktanya, menjadi sukses itu sulit. Anda tidak akan menyukai setiap mata pelajaran yang Anda pelajari. Anda tidak akan mengklik dengan setiap guru yang Anda miliki. Tidak setiap pekerjaan rumah akan tampak benar-benar relevan dengan kehidupan Anda saat ini. Dan Anda belum berhasil dalam segala hal saat pertama kali mencoba. Tidak apa-apa. Some of the most successful people in the world are the ones who've had the most failures. J.K. Rowling, who wrote Harry Potter. Her first Harry Potter was rejected 12 times before it was finally published.
Beberapa orang paling sukses di dunia adalah orang-orang yang paling banyak mengalami kegagalan. J.K. Rowling yang menulis Harry Potter, buku Harry Potter pertamanya ditolak 12 kali sebelum akhirnya diterbitkan. Michael Jordan was cut from his high school basketball team. He lost hundreds of games and missed thousands of shots during his career, but he once said, I failed over and over and over again in my life, and that's why I succeed. Michael Jordan dikeluarkan dari tim basket sekolah menengahnya. Dia kehilangan ratusan pertandingan dan melewatkan ribuan tembakan selama karirnya. Tapi dia pernah berkata, saya telah gagal berulang kali dalam hidup saya, dan itulah mengapa saya berhasil. These people succeeded because they understood that you can't let your failures define you. You have to let your failures teach you. You let them show you what to do differently the next time. Orang-orang ini berhasil karena mereka mengerti bahwa Anda tidak bisa membiarkan kegagalan Anda mendefinisikan Anda. Anda harus membiarkan kegagalan Anda mempelajari Anda. Anda harus membiarkan mereka menunjukkan kepada Anda apa yang Anda harus lakukan secara berbeda di lain waktu. So if you get into trouble, that doesn't mean you're a troublemaker. It means you need to try harder to act right. If you get a bad grade, that doesn't mean you're stupid. It just means you need to spend more time studying. Jadi jika Anda mendapat masalah, itu tidak berarti Anda membuat onar. Itu berarti Anda harus berusaha lebih keras untuk bertindak benar. Jika kamu mendapat nilai jelek, berarti kamu bodoh. Bukan berarti kamu bodoh. Itu hanya karena kamu perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar. No one's born being good at all things. You become good at things through hard work. You're not a varsity athlete the first time you play a new sport. Tidak ada orang yang dilahirkan untuk menjadi baik dalam segala hal. Anda menjadi ahli dalam berbagai hal melalui kerja keras. Anda bukan atlet universitas saat pertama kali memainkan olahraga baru. You don't hit every note the first time you sing a song. You've got to practice. The same principle applies to your sport. Anda tidak mencapai setiap nada saat pertama kali menyanyikan sebuah lagu. Anda harus berlatih. Prinsip yang sama Anda berlaku untuk sekolah Anda, untuk tugas sekolah Anda. You might have to do a math problem a few times before you get it right. You might have to read something a few times before you get it right. Anda mungkin harus belajar membaca sesuatu beberapa kali sebelum Anda memahaminya. Anda pasti harus membuat beberapa draft makalah sebelum cukup baik untuk diserahkan. Definitely have to do a few drafts of a paper before it's good enough to hand in. Jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk meminta bantuan saat Anda membutuhkannya. Don't be afraid to ask questions. Don't be afraid to ask for help when you need it. I do that every day. Asking for help is a sign of weakness. It's a sign of strength. Because it shows you have the courage to admit when you don't know something, and then I'll help you learn something new. Saya melakukan itu setiap hari. Meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan. Itu tanda kekuatan karena itu menunjukkan Anda memiliki keberanian untuk mengakui ketika Anda tidak tahu sesuatu, dan itu memungkinkan Anda untuk mempelajari sesuatu yang baru. Find an adult that you trust, a parent, a grandparent, or a teacher, a coach, or a counselor, and ask them to help you stay on track to meet your goals. Jadi, temukan orang dewasa yang Anda percaya, orang tua, kakek nenek, atau guru, pelatih, atau konselor, dan meminta mereka membantu Anda tetap di jalur untuk mencapai tujuan Anda. Even when you're struggling, even when you're discouraged, you
feel like other people have given up on you, never. Dan bahkan ketika Anda sedang berjuang, bahkan ketika Anda berkecil hati dan Anda merasa seperti orang lain telah menyerah pada Anda, jangan menyerah. Menyerah pada diri sendiri. Give up on yourself. Because when you give up on yourself, you give up on yourself. The story of America is people who quit when things got tough. Kisah Amerika bukanlah tentang orang-orang yang berhenti ketika keadaannya menjadi sulit. It's about people who kept going, who tried harder, who loved their country too much to do anything but their best. It's the story of students who sat where you sit 250 years ago and went on to wage a revolution and founded the nation. Yang ini tentang orang-orang yang terus maju, yang berusaha lebih keras, yang berlalu mencintai negara mereka untuk melakukan sesuatu yang kurang dari yang terbaik. Ini adalah kisah tentang mahasiswa yang duduk di tempat Anda duduk 250 tahun yang lalu dan melakukan revolusi, dan yang lalu yang mengatasi depresi dan memenangkan perang dunia yang berujung untuk hak-hak sipil, menempatkan seorang pria di bulan. Students who sat where you sit 75 years ago, who overcame oppression and won a world war, who fought for civil rights and put a man on the moon. Students who sat where you sit 20 years ago, who founded Google and Twitter and Facebook and changed the way we communicate with each other. So today, I want to ask all of you, what's your contribution going to be? Anak muda, siswa yang duduk di tempat duduk Anda 75 tahun yang lalu, siswa yang duduk di tempat Anda duduk 20 tahun yang lalu, yang mendirikan Google dan Twitter dan Facebook dan mengubah cara kita berkomunikasi satu dengan yang lain. Jadi hari ini saya ingin bertanya kepada Anda semua, apa kontribusi Anda nantinya? Masalah apa yang Anda akan selesaikan? Penemuan apa yang akan Anda buat? What problems are you going to solve? What discoveries will you make? What will a president who comes here in 20 or 50 or 100 years say about what all of you did for this country? You know, your families, your teachers, and I are doing everything we can to make sure you have the education you need. Apa yang akan dikatakan oleh seorang presiden yang datang ke sini dalam 20 tahun, 50 tahun, atau 100 tahun tentang apa yang Anda semua lakukan untuk negara ini. Sekarang, keluarga Anda, guru Anda, dan saya melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan Anda memiliki pendidikan yang Anda butuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. To answer these questions. I'm working hard to fix up your classrooms and get you the books and the equipment and the computers you need to learn. But you've got to do your part too. So I expect all of you to get serious this year. I expect you to put your best effort into everything you do. I expect great things from each of you. So don't let us down. Don't let your family down or your country down. Most of all, don't let yourself down. Make us all proud. Thank you very much, everybody. God bless you. God bless America. Tapi Anda juga harus melakukan bagian Anda. Jadi saya berharap Anda semua serius tahun ini. Saya berharap Anda memberikan upaya terbaik Anda dalam segala hal yang Anda lakukan. Saya mengharapkan hal-hal besar dari Anda masing-masing. Jadi, jangan mengecewakan kami. Jangan mengecewakan keluarga atau negara Anda. Yang terpenting, jangan mengecewakan diri sendiri. Buat kami semua bangga. Terima kasih banyak semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Amerika. Terima kasih.